Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bilang sama Tuhan, kami perlu Engkau. Pegang tangan kanan kami Tuhan. Dan jangan pernah lepaskan. Terima kasih untuk kesaksian yang sangat memberkati kami pada pagi hari ini lewat hidupnya Tarisa. Ketakutan kami tidak bisa mengalahkan kasih Tuhan yang ada dalam hidup kami. Ketakutan kami tidak bisa memisahkan kasih anugerah Allah, kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Ada kesempatan yang Tuhan berikan buat kami untuk kami merenungkan firman Tuhan. Tolong kami semua pagi hari ini untuk kami bisa menangkap apa yang akan Tuhan bicara buat setiap kami. Roh Kudus yang manis yang ada dalam hati kami, berbicaralah lewat kebenaran firman-Mu buat kami. Biar kami gak jadi orang Kristen yang biasa, tapi kami jadi pengikut Kristus yang berdampak, berbuah-buah, memberkati orang banyak. Terima kasih Tuhan. Berbicara lewat mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Perkataan yang mudah dimengerti, mudah ditangkap, dan urapilah setiap perkataan yang keluar dari mulutku. Terima kasih Bapa. Kami siap diberkati oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Saya menyapa yang ada di online, ada di mana aja ya? Ada di YouTube, ada? Oh, TikTok, keren, ada di TikTok, ada di Zoom, oke. Baik, saya terima kasih untuk kesempatannya Ibu Gembala, Bapak Gembala nggak ada ya. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya bisa share pada pagi hari ini. Dan saya berdoa bahwa setiap kita pagi hari ini akan diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya Kori Tulalesi, kuliah di Fakultas Hukum UKI, selesai tahun 90 saudara, jadi udah ketahuan umurnya berapa, udah tua ya. Dan kemudian saya jadi pengacara selama beberapa lama, tapi Tuhan memanggil saya untuk melayani dia secara sepenuh waktu dalam salah satu gereja lokal yang ada di Jakarta selama 10 tahun. Tapi panggilan Tuhan untuk saya melayani dalam pelayanan penjara itu seperti dijorokin gitu ya. Jadi tahun 2006, Februari tanggal 6 tahun 2006 saya melepaskan pengacaraan saya dan kemudian saya melepaskan dunia hukum di mana saya ada dan Tuhan memanggil saya untuk saya melayani secara sepenuh waktu setelah 10 tahun dalam gereja lokal dan melayani secara sepenuh waktu di dalam pelayanan penjara, saudara, tempat yang dulu skripsi saya ada di LP Anak Pria Tangerang ya. Dan Tuhan izinkan saya untuk kembali lagi ke penjara dan melayani Tuhan. Dan tahun ini masuk dalam tahun yang ke-19 di dalam pelayanan penjara. Jadi udah itu aja perkenalan saya dengan saudara. Kalau mau kenal lebih jauh lagi, mari bergabung bersama-sama dengan kami. Yayasan Anugerah Goshen Indonesia untuk melayani di dalam pelayanan penjara dan gereja ini sudah terlibat di dalam pelayanan penjara bersama-sama dengan kami dan hari Kamis besok akan kembali melayani di dalam pelayanan penjara di Lapas Salemba Jakarta. Jadi sampai ketemu di Lapas Salemba Jakarta. Amin. Sudah selesai khotbahnya. Haleluya. Baik, pagi hari ini tema yang diberikan kepada saya katanya sepanjang Oktober ya. Sepanjang Oktober tema yang diberikan kepada saya adalah kasih Yesus mengubah ketakutan menjadi keberanian. Wow, keren ya. Keren. Kasih Yesus apa? Mengubah apa? Ketakutan menjadi keberanian. Nah, masalahnya adalah apakah saudara sudah mengalami kasih itu dalam hidup saudara? Haleluya. Kalau saudara sudah mengalami kasih itu dalam hidup saudara, saudara nggak perlu hidup di bawah ketakutan. Orang takut boleh nggak? Boleh. Kalau udah nggak boleh takut, udah metong. Ya. Kalau nggak takut lagi ya, nggak takut lagi sudah meninggal ya. Dan saya catat begini, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata takut adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana atau tidak berani menghadapi sesuatu. Itu takut. Coba lihat dulu kanan kiri, kayaknya muka kamu lagi takut pagi ini atau muka kamu penuh dengan kesejahteraan pagi hari ini ya.
Dan kemudian kalau Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, arti kata ketakutan adalah perasaan takut atau keadaan takut ya. Siapa yang nggak pernah takut di sini? Bapak Ibu. Ada nggak pernah takut? Kayaknya sih muka-mukanya suka muka-muka orang takut kayaknya ya. Tapi nggak mau ngaku aja ya pagi hari ini ya. Oke, saya mau tanya dulu kepada setiap saudara ya. Menurut saudara ya, kenapa sih kita mesti takut? Ayo YHS Jakarta. Kenapa sampai kita tuh takut gitu ya? Ya, kenapa sampai kita ngalamin ketakutan dalam hidup kita? Karena apa saudara? Kalau saudara takut itu tandanya saudara apa? Khawatir, betul ya. Kalau saudara takut itu tandanya saudara khawatir. Duh saya takut nih, anak saya sekolah tahun depan masuk SMA ya. Biayanya tuh besar. Kemudian ada lagi yang mesti masuk kuliah, biayanya besar. Saudara pasti ada ngalamin ketakutan. Nah ketakutan itu timbul karena apa? Karena saudara khawatir tidak ada biaya yang akan cukup untuk sekolah anak-anak saudara. Kenapa saudara khawatir? Menurut saudara kenapa saudara khawatir? Karena apa saudara khawatir? Saudara khawatir karena saudara kurang percaya. Setuju nggak? Setuju ya? Kenapa saudara takut? Karena apa? Saudara khawatir. Kenapa saudara khawatir? Karena apa? Saudara kurang percaya. Kenapa saudara kurang percaya? Hayo. Kenapa saudara kurang percaya? Saya datang dengan adik saya, Dian. Hai Dian. Saya hai boleh sama yang lain? Ya. Dian adalah mantan warga binaan dari LP Perempuan Semarang, saudara. Dia menjalani masa hukuman selama 10 tahun, 8 tahun. Ini emang enak 8 tahun. 8 tahun. Kalau Tarisa berapa jalanin, Cah? Dia Tarisa lebih singkat lagi. Ya saya udah 19 tahun lah jalanin pelayanan penjara, bukan di penjara ya. Ya. Dan saudara, apa yang menyebabkan gini? Kamu gak percaya karena gini, kamu takut, penyebabnya adalah apa? Karena kamu khawatir, betul? Kamu khawatir karena apa? Kamu gak percaya. Kamu gak percaya karena apa? Karena apa kamu gak percaya? Karena kamu gak bangun hubungan dengan siapa yang kamu percaya, betul? Nah waktu saya dengan Dian, contohnya, Dian bisa percaya sama saya karena saya bangun hubungan. Saya bisa percaya sama Dian, saya bangun hubungan. Saya nggak takut mempercayakan pelayanan penjara kepada Dian, ya. Saya nggak khawatir mempercayakan jadwal pelayanan penjara kepada Dian. Saya nggak khawatir ya untuk mempercayakan Dian atur ketemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan pelayanan penjara. Karena apa? Saya bangun hubungan saya dengan Dian dan Dian bangun hubungannya dengan saya. So, akar daripada ketakutan kita adalah kita nggak punya hubungan yang baik dengan Bapa. Setuju? Tanya dulu sama kanan kiri, hubungannya baik nggak? ya hubungannya baik nggak, pertanyaannya itu. So pagi hari ini karena saya dikasih waktunya singkat ya, singkat padat merayap ya. Jadi kita akan baca sama-sama saudara dari satu orang pria ya yang saya diberkati sekali, ayah dari satu orang anak di Alkitab Firman Tuhan, dan kisah ini ditulis di 3 kitab Injil ya, 3 kitab Injil dari Matius, Markus dan Lukas ya. Dari Matius, Markus dan Lukas, dan Yohanes nggak tulis ini, yang tulis adalah 3 ini ya, Matius, Markus, Lukas. Dan ini menjadi salah satu mujizat terbesar yang dilakukan oleh Yesus di dalam perjalanan dia selama 3,5 tahun sebagai manusia 100%. Dan 100% sebagai Tuhan. So saya berdoa buat jemaat YHS pada pagi hari ini dan Bapak Ibu yang ada di rumah. Bapak Ibu dan saudara semua bisa tangkap apa yang disampaikan pada pagi hari ini. Biar begini, waktu kita pulang, waktu kita berhadapan dengan masalah kita, waktu kita ketemu dengan orang yang mungkin juga ngalamin masalah yang sama dengan kita udah jadi orang yang menang. Katakan amin.
Amin ya, amin. Saya dan saudara sudah menjadi orang yang menang karena apa? Kita udah menang duluan. Karena kalau kita sudah menang duluan, kita bisa memenangkan orang lain. Katakan amin. Amin. So, pagi hari ini tangkap baik-baik, ada 3 poin yang saya mau bagi buat setiap saudara ya. Tentang seorang ayah yang begitu mencintai anak perempuannya. Yang begitu sayang sama anak perempuannya, dan dia mau lakukan apa saja hanya untuk anak perempuannya disembuhkan. Hanya untuk anak perempuannya mengalami kesembuhan. Dia mau lakukan apa saja, dan mungkin itu terjadi dalam hidup kita, betul ya? Terjadi dalam hidup kita. Mungkin ada anak yang sakit, atau ada orang tua yang sakit, ada orang yang kita cintai, kita kasih sakit. Kita akan lakukan apa saja, betul ya? Tapi asal jangan ke dukun ya. Kita akan lakukan apa aja, karena kita ada di dalam Tuhan. Ya, kita akan lakukan apa aja, pengobatan yang kalau bisa kita lakukan, kita lakukan. So pagi hari ini kita baca 10 ayat ya saudara, panjang ya 10 ayat, waktunya cepat 10 ayat ya. Oke, Lukas yang ke-8 ayat yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50 ya. Kita akan baca secara berbalas-balasan, yang perempuan terlebih dahulu ayat yang ke-40, kemudian pria, dan kemudian sampai dengan ayat yang ke-50 kita baca bersama-sama dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara. Mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita menghormati firman Tuhan. Oke, baik. Yang perempuan sudah dapat katakan, kurang kompak. Yang perempuan sudah dapat bilang, Oke, yang perempuan, 2, 3. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Yang pria, 41 yang pria, Lukas yang ke-8 ayat 41. Maka datanglah seorang pria ayat 42, karena anaknya perempuan, yang perempuan, oke, yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Pria, lanjut, yang wanita. Ia mendekati Yesus dari belakang, lalu menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lanjut, yang pria. Lanjut, 46. Tetapi Yesus berkata, seseorang telah menjamah aku sebab aku tahu bahwa ada kuasa yang keluar dari diriku. Ia mencitrakan di hadapan semua orang mengapa ia menjamahnya dan bagaimana ia disembuhkan seketika itu juga. 48. Maka katanya kepadanya, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau, pergilah dengan damai sejahtera. 49. Sementara dia masih berbicara, datanglah seorang kepada itu dan berkata kepadanya, anakmu sudah mati, janganlah menyusahkan. Kita sama-sama ayat yang ke-50, 2, 3. Namun ketika Yesus mendengarnya, dia berkata kepadanya, katanya, jangan takut, percaya saja, maka ia akan selamat. Haleluya, kita tepuk tangan dulu dan silakan duduk. Oke, 3 poin yang akan saya bagi kepada setiap saudara, Bapak Ibu. Pada pagi hari ini simak baik-baik dan doa saya sekali lagi Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita dan memberkati kita dan membuat kita boleh mengalami perubahan. Oke, poin yang pertama saya kasihnya begini, hal apa yang dilakukan oleh Yairus di tengah-tengah ketakutannya. Saudara, saya cerita sedikit tentang Yairus ya. Saya cerita sedikit tentang Yairus. Yairus ini adalah kepala rumah ibadat. Kita mungkin semua udah tahu, dia kepala rumah ibadat. Dia bukan pendeta, bukan ya. Kepala rumah ibadat. Jadi dia pemimpin salah satu sinagoge yang ada di Galilea.
Dia pemimpinnya di situ. Jadi kalau tempat yang begini, ini ada pemimpinnya yang ngatur tentang tempat ini bisa disewa atau enggak, tempat ini bisa dipakai atau enggak sama orang lain ya. Itu pengaturnya itu. Tetap Pak Petrus adalah gembalanya. Tapi mungkin ada orang yang secara ditugaskan untuk ada yang ngatur untuk gedung ini. Nah itu pada zaman ini, itu Yairus. Dan tempat di mana Yairus ada, mungkin ini tempat yang sangat sering dipakai ya di Galilea. Dan dia adalah tokoh penting, saudara. Dia adalah tokoh penting ya. Jadi dia bukan orang sembarangan. Yairus ini bukan orang biasa, orang yang dihormati, orang yang kaya, orang yang punya uang, saudara. Dan dia pemimpin salah satu sinagoge yang ada di sana. Dan untuk pemimpin sinagoge artinya begini, dia orang yang terhormat untuk bangsa Yahudi. Jadi dia orang yang dihormati. Dan saya tulis di sini dalam Alkitab, sinagoge adalah rumah ibadah orang Yahudi yang berfungsi sebagai tempat pertemuan ibadah serta belajar kitab suci. Ya, jadi kata sinagoge berasal daripada bahasa Yunani yang berarti perkumpulan. Jadi artinya tempat itu adalah tempat perkumpulan orang-orang ngumpul, bisa melakukan ibadah dan yang lain-lain. Dan Yairus adalah, saudara, orang yang menjadi pemimpin pada tempat itu. So satu kali yang menjadi masalah dalam kehidupan Yairus adalah begini. Dia punya satu orang anak perempuan yang tadi kita udah baca sama-sama, berusia 12 tahun dan dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan sakit, saudara. Dalam keadaan yang kayaknya sedikit lagi dia akan dipanggil oleh Tuhan. Mungkin sedikit lagi dia akan mati. Dan saudara, Yairus sebagai seorang ayah, ya, karena begini, sebagai seorang pemimpin-pemimpin itu, mereka gak gampang untuk ketemu dengan Yesus. Artinya gak semua orang menyukai Yesus pada masa itu, betul ya. Gak semua orang ahli-ahli Taurat, orang-orang penting, orang-orang Farisi, mereka gak suka sama Yesus. Bagian Alkitab enggak tulis seberapa Yairus mengenal tentang Yesus. Tapi saya percaya begini, saudara. Kondisinya adalah sebelumnya, pasal yang sebelumnya, Yesus itu dalam perjalanan habis mengusir babi dari orang yang sakit, yang kerasukan ya, dan kemudian dia mengadakan perjalanan kembali. Nah, waktu dia mengadakan perjalanan kembali ke tempatnya, saudara, dia ketemu dengan Yairus. Yairus datang dan menghampiri Yesus. Nah, poin yang pertama yang saya kepengen begini, Bapak Ibu dengar baik-baik. Poin yang pertama yang membuat gini loh, kita boleh gak takut? Bisa aja kita takut. Tapi hal apa yang membuat Yairus bisa sampai 3 kali, saudara? Ditulis di dalam kitab Injil Matius, Markus, dan Lukas. Sampai 3 kali, dan ini mujizat, salah satu mujizat terbesar yang Yesus lakukan pada era dan zaman di mana Yesus hidup selama 3,5 tahun di muka bumi. Saudara tahu apa hal yang pertama yang dilakukan oleh Yairus? Dan doa saya, hal yang dilakukan oleh Yairus akan dilakukan oleh saya dan setiap saudara. Dengar baik-baik, yang dia lakukan adalah begini, di catatan saya, saudara. Yang dia lakukan, yang dia kerjakan, yang dia kepengen banget anaknya itu mengalami kesembuhan. Dia datang, dia tinggalkan kenyamanannya dia, dengar baik-baik. Dia tinggalkan zona nyamannya dia. Dia tinggalkan sesuatu yang mungkin begini, kebanggaan buat hidupnya dia. Dia tinggalkan sesuatu yang begini, yang buat dia bahwa gua gak gampang untuk ketemu orang dan tersungkur di depannya. Tapi saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yairus? Firman Tuhan di ayat yang ke-41 bilang begini. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus, ia adalah kepala rumah ibadat, sambil tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Poin yang pertama, waktu saya dan saudara mengalami rasa takut, dengar Tarisa dan Dian, adik-adik saya. Waktu kita ngalamin rasa takut, hal pertama yang mesti saya dan saudara lakukan adalah datang dan cari Tuhan. Amin. Datang dan cari Tuhan. Itu yang paling utama. So waktu kita punya masalah yang sering kali terjadi dalam hidup kita, yang pertama kita cari siapa? Hah? Besti. Yang pertama kita cari besti ya. Yang pertama kita cari adalah teman terdekat dengan kita. Atau mungkin ada juga yang pertama kita cari gini. Lihat dulu nih zodiak gue bicara apa nih bulan ini nih ya. Kenapa ada masalah ini terjadi sama hidup gue ya. Lihat zodiak, kalau ada di antara Bapak Ibu yang masih suka lihat
bintang-bintang itu, bintang bicara apa? Bertobatlah pagi hari ini ya. Amit-amit orang Kristen ya. Amit-amit ya. Orang Kristen masih suka lihat bintang ya. Jodoh saya ketemu di gereja warna bajunya pinky. Itu tandanya dia jodoh saya. Toto yang baju pinky udah punya suami kan, salah ya. So begini. Waktu kamu punya masalah, yang dicari pertama adalah Tuhan. Cepet amat itu waktu jalannya, dimatiin aja boleh nggak ya? jadi gini saudara, yang pertama yang kamu cari adalah siapa? Tuhan. Amin, amin. Nggak gampang buat Yairus, harus dia datang di tengah kerumunan orang banyak. Dengar baik-baik, dia nggak datang sembunyi-sembunyi loh, enggak. Tapi dia nggak peduli dengan keadaannya, dia nggak mau tahu ya saudara, dia nggak mau tahu ada orang banyak di kanan kiri dia. Dia datang dan dia tersungkur di depan kakinya Yesus. Dan dia bilang, tolong Tuhan, anak saya sakit. Anak saya sakit. Saya catat ada satu ayat, saya suka banget di Amos yang keempat, Amos yang kelima, ayat yang keempat bilang begini. Kalau sudah boleh dibuka ya, Amos yang kelima ayat yang keempat bilang begini. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka apa? Kamu akan hidup. So, pagi hari ini jemaat YHS Jakarta. Kalau kamu mau lepas dari ketakutanmu saat ini, carilah Tuhan dan kamu akan hidup. Katakan amin. Carilah Tuhan dan kamu akan hidup. Itu yang dilakukan oleh Yairus. Saya ingat sekali tahun 2018 Oktober, saya didiagnosa ada tumor di paru-paru kanan saya. Didiagnosa. Ada tumor di paru-paru kanan saya. Dan saya nggak baca itu, Google saya nggak buka sama sekali. Saya cuma bilang begini sama Tuhan. Tuhan, saya anakmu, saya hambamu. Terjadilah sesuai dengan apa yang Tuhan mau atas hidup saya. Saya ngalamin ketakutan gak pada waktu itu? Ada rasa takut, jelas. Karena saya gak ada di lingkungan perokok, saya tidak pernah merokok, bahkan sentuh minuman keras atau apapun yang bentuknya green sand aja saya gak kepengen. Muntah langsung pahit gitu ya, gak enak. Saya gak pernah sentuhan dan lingkungan saya gak ada yang perokok. Tapi kenapa saya diizinkan Tuhan ada tumor di paru-paru kanan saya? Oktober 2018. Tapi saudara tahu, pemeriksaan yang ketiga terakhir saudara. Saya cuma bilang begini sama Tuhan, Tuhan ini hidup saya, roh, jiwa, dan tubuh saya kasih sama Tuhan. Saya nggak cari siapa-siapa, saya cuma bilang sama beberapa anak rohani saya. Saya nggak ngomong semua keluarga saya nggak ngomong semua saudara. Saya cuma bilang sama Tuhan, saya cari Tuhan, karena saya tahu waktu saya cari Tuhan, Tuhan datang sama hidup saya. Amin. Karena firman Tuhan bilang di bagian yang lain, Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-8 bilang, bukan kamu yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kamu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan yang udah pilih saya sehat, saya sakit, gak peduli. Yang penting saya akan tetap melayani Tuhan, saudara. Dan saya bilang sama Tuhan waktu itu, terserah Tuhan mau sembuhin, mau enggak terserah. Yang penting saya tetap akan melayani Tuhan. Pemeriksaan yang ketiga dinyatakan bahwa tumor di paru-paru saya itu hilang. Tepuk tangan dulu ya, Tuhan luar biasa men. Ya. So gini, ketakutan boleh ada dalam hidupmu. Tapi ketakutan gak bisa menguasai hidupnya kamu, amin. Karena Tuhan yang menguasai hidup kamu, amin. Cari Tuhan, kamu akan dapat apa yang menjadi bagian kamu, amin. Udah jalan waktunya, 14 menit lagi. Ya. Kamu cari Tuhan, bilang sama kanan kiri, cari Tuhan, jangan cari duit terus. Ya. Cari Tuhan, jangan cari jodoh terus ya. Cari Tuhan, nanti jodohnya datang gitu kan ya. Cari Tuhan, nanti pekerjaan datang, amin. Cari Tuhan, nanti usaha diberkati, amin ya. Cari Tuhan, nanti apa yang kamu doakan Tuhan jawab. Nanti ayat yang ke-50 itu saksinya, kenyataannya waktu kamu cari Tuhan, apa yang kamu minta Tuhan genapi. So, takut boleh? Boleh. Tapi yang tadi, kenapa kamu takut? Karena kamu khawatir. Kenapa karena kamu khawatir? Karena kamu gak percaya. Kenapa kamu gak percaya? Kamu gak punya hubungan sama Tuhan. So firman Tuhan bilang, cari Tuhan. Amin. Poin pertama, udah 13 menit lagi. Poin kedua. Poin kedua, khotbahnya kayak lagi dikejar jalan tol. Haleluya. Poin kedua saudara ada. Nah ini saya share sedikit tentang kesaksiannya Tarisa. Poin yang kedua begini.
Saudara tahu waktu Yairus ketemu, kalau kita baca, Yairus ketemu dengan Tuhan Yesus dan dia kan udah bilang, datang dong Han ke rumah gue gitu kan ya. Kalau ngobrol temen nih, Han lu datang dong ke rumah gue, anak gue sakit nih jadi gue butuh lo. Oh oke. Yesus langsung, oh oke, mari go on, kita jalan barengan. Saudara tahu apa yang terjadi? So waktu dalam perjalanan Yesus dengan Yairus menuju ke rumahnya Yairus, apa yang terjadi saudara? Dia ketemu, Yesus berjumpa dengan siapa? Seorang wanita yang mengalami apa? Pendarahan selama 12 tahun. Pendarahannya waktunya sama 12 tahun dengan usianya anaknya Yairus yang 12 tahun. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ini yang kedua. So waktu kamu dalam ketakutan, dengar baik-baik. Kamu dalam ketakutan, tetap stay on focus with Jesus. Amin. Kamu harus tetap diam dan fokus sama Tuhan. Dengar baik-baik. Poin yang kedua begini. Untuk menghilangkan rasa takut kamu ya. Gimana caranya Yairus keluar dari rasa takutnya dia. Yairus keluar dari apa ketakutan yang menggerogoti pikiran dan perasaannya. Dia tetap fokus dengan apa? Dengan Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ada banyak proses. Saudara bisa bayangkan, waktu dalam perjalanan Yairus dan Yesus dan Yairus perjalanan menuju ke rumahnya Yairus, tiba-tiba perempuan yang ngalamin pendarahan ini, dia jamah. Itu khotbah yang lain ya nanti ya, cerita yang lain. Tapi dia jamah ujung jubahnya Yesus. Dan Yesus merasa bahwa ada sesuatu yang keluar dari tubuhnya dia. Ada kuasa yang keluar. So Yesus berhenti enggak? Berhenti. Dia berhenti, dia selesaikan dulu urusan dia dengan perempuan ini. Bayangkan gak saudara kalau jadi Yairus? Saudara bisa bayangkan kalau jadi Yairus? Yesus berdiri di sini dan kemudian di tengah kerumunan orang banyak, di sebelahnya ada Yairus. Atau mungkin Yairus berdiri di belakang, firman Tuhan gak bilang. Tapi saudara bisa bayangkan bagaimana perasaannya Yairus. Saudara. Yesus harus berhenti sekian menit kasarnya atau sekian jam dia harus berhenti ya. Dia harus berhenti untuk melakukan hal yang lain. Tadinya dia akan mengarah ke sini, berjalan bersama-sama dengan Yairus, tapi tiba-tiba dia membelokkan badannya dan dia berjalan ke tempat lain. Dan Yairus diam di sebelahnya. Kira-kira kalau saudara sebagai Yairus, bisa gak Yairus bilang begini, lah Han tadi kan gue duluan. Kok kenapa jadi dia yang lu tolong? Kasar begitu, tanda kutip. Kenapa jadi dia yang ditolong? Kan gue yang minta duluan. Anak gue udah tinggal sekarat. Ini perempuan masih baik-baik aja. Benar? Ini perempuan masih oke. Dia masih bisa jalan ini perempuan. Tapi anak saya sudah dalam keadaan sedikit lagi mati. Kenapa kamu tolong dia dulu? Bukan tolong saya. So dengar baik-baik. Kira-kira Yairus bisa gak bilang begini, udah deh gue cari tabib yang lain aja deh. Bisa gak? Bisa gak Bapak Ibu? Saya cari aja deh tabib yang lain. Lu kelamaan. Bukan tadi mintanya lu duluan, gue duluan. Kenapa lu mesti tolong orang lain? Kenapa gak saya duluan yang ditolong? So dengar Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita seringkali merasa bahwa masalah kita lah yang paling berat. Orang lain biasa aja masalahnya. Coba bilang dulu sama kanan kiri, itu kayaknya lu yang lagi diomongin tuh. Kayaknya lu sering kali lu ngerasa masalah lu yang paling berat ya. Gua nih yang paling berat, gua yang paling susah ya. Lu mah gak susah, masalahnya gak seberapa. Coba aja lu pindah jadi gue. Gitu ya. Coba aja lu pindah jadi gua gitu ya. Jadi saudara, Yairus mungkin kalau dia bisa berpikir, dia bisa ngomong saat itu, yaudah deh Han, bye, gue cari yang lain aja ya, gitu. Bisa gak? Bisa. Dan itu pun juga saudara bisa lakukan. Saudara berdoa, Tuhan kok jawabnya lama banget ya. Gue yang doa minta pekerjaan, kenapa dia yang dikasih ya? Gue yang doa minta usaha dagang gue laku lah dia. Baru mulai, totonya udah nanjak. Nah ayang udah bertahun-tahun, kok gak naik-naik dagangan gue ya. Kok dia yang ditolong, kok bukan saya yang ditolong. Lu saya yang lebih menderita, saya yang lebih sakit, saya yang lebih membutuhkan. Kenapa Tuhan tolong yang lain? Kenapa gak Tuhan tolong saya? Itulah kita. Penuh dengan kekhawatiran,
penuh dengan ketakutan, akhirnya kita nggak bisa lihat Tuhan kerja dalam hidup kita. Betul? So pagi hari ini, waktu kamu punya masalah, waktu kamu ngalamin ketakutan, jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Amin. Kamu stay fokus. Tarisa ini saudara luar biasa nih, perempuan cilik nih. Waktu sama kami saudara di Goshen, dia pertama kali datang, saya tahu dia masih memakai sabu. Tapi dia barengan terus, saya gak pernah lepasin dia saudara. Tuhan izinkan saya gak melepaskan dia. Jadi anak-anak bilang begini sama saya, Kak, 7 menit lagi, aduh. Anak-anak bilang begini sama saya, Kak, Tarisa masih pakai tuh katanya. Pakai apa? Pakai sabu, biarin aja. Ntar juga bertobat sendiri kok. Gitu. Nggak usah, biarin aja. Saya fokus dengan pertobatannya Tarisa. Ya saudara, saya nggak peduli dengan omongan orang. Ini sebenarnya poin ketiga nih. Saya nggak peduli sama omongan orang. Orang mau bilang apa tentang Tarisa, saya nggak peduli. Saya fokus aja. Oh karena dia apa? Dia mau sungguh-sungguh dalam Tuhan. So begini, poin yang kedua ya. Saya ulang lagi begini saudara. Waktu saudara ngalamin ketakutan, saudara jangan cari pertolongan dari tempat lain. Jangan pernah keluar dari kasih anugerah Tuhan hanya karena untuk memenuhi kebutuhanmu. Karena Tuhanlah yang akan memenuhi setiap kebutuhanmu. Jangan cari pertolongan dari orang lain. Jangan cari pertolongan dari dunia ini kalau Tuhan belum jawab doamu. Saudara pikir Tuhan gak sayang sama Yairus, Tuhan lebih sayang sama perempuan ini? Enggak. Tuhan juga lihat imannya Yairus. Jadi tunggu aja dulu, tunggu ya bro. Nanti ada waktu lo bro. Itu yang kedua. Yang ketiga, 6 menit lagi. Ya, yang ketiga saudara. Yang ketiga nih terakhir, Bu Gembala ya. Lagi jalan tol nih, ngebut ya. Yang ketiga ya. Aduh, haleluya. Tepuk tangan dulu buat kita semua biar semangat. Haleluya. Yang ketiga bilang begini nih, ayat yang ke-48. Ini orang yang paling nyebelin yang didengar sama si Yairus nih ya. Ayat 48, ayat 49, bukan 48, ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Saudara bisa kebayang gak? Itu kayak gempa bumi gitu ya. Bayangkan Yesus lagi ngomong, Yairus lagi nunggu dengan semangat, ayo cepat selesai, anak gue nih dikit lagi bisa metong. Tiba-tiba Yesus lagi ngomong, waktu Yesus lagi ngomong, tiba-tiba datang orang dari sana dan bilang begini sama si Yairus. Dia gak ngomong sama Yesus, dia ngomong sama Yairus, woi anak lu udah mati, lu jangan lagi nyusahin guru. Hancur gak hidupnya Yairus? Hancur. Hancur gak hidupnya? Hancur saudara. Sakit gak hatinya? Sakit. Kalau dia mau marah waktu itu sama Tuhan, dia bilang begini, gara-gara lu. Kenapa lu gak datang cepet-cepet? Atau mungkin bisa juga dia salahin perempuan yang sakit pendarahan. Dia menyalahkan orang lain karena apa? Apa yang dia minta gak bisa terpenuhi, akhirnya dia menyalahkan orang lain. Bisa gak dia lakukan itu? Bisa banget. Bisa banget Yairus bisa keluar dari mulutnya sesuatu yang gak baik terhadap perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Bisa gak dia marah sama Yesus? Bisa. Karena waktu itu Yesus 100% manusia. Bisa dia marah sama Yesus? Bisa banget dia lakukan itu. Saudara, tapi saudara tahu, poin yang ketiga ini yang bikin saya diberkati saudara. Orang ini bilang begini, anak kamu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. So dengar baik-baik, ini poin yang ketiga. Waktu kamu on proses di dalam menghandle emosimu karena rasa takut, menghandle pikiranmu karena rasa takut, saudara tutup telinga jasmanimu rapat-rapat. Tutup rapat-rapat. Dengan perkataan yang negatif, tutup rapat-rapat. Dengan pikiran yang negatif, tutup rapat-rapat. Dengan hal-hal yang negatif, tutup rapat-rapat. So waktu kamu tutup rapat-rapat pendengaranmu, tutup rapat-rapat telingamu untuk hal-hal yang negatif, kamu bisa dengar hal-hal yang baik itu muncul dalam telingamu. Pegang telinga kita boleh?
Coba tolong kamu denger telinga, yang baik-baik aja yang lu denger ya. Yang jelek-jelek lo buang ya. Jangan lo nempel di sini ya yang jelek-jelek. Amin. Amin. Tutup rapat-rapat saudara. 3 menit lagi. Tutup rapat-rapat. 3 menit tutup, 2 menit. Hop, 1 menit ya. Tutup rapat-rapat. Sotarisa, tutup rapat-rapat ya. Orang mau ngomong apa tentang kamu, tutup rapat-rapat. Dian, tutup rapat-rapat. Bapak Ibu, tutup rapat-rapat. Karena iblis akan bicara lewat sini nih. Dia bisikin, udah lo kedukun aja. Udah lo santet aja. Udah lo nyolong aja. Gitu kan. Udah sih lo nipu aja dikit. Gak apa-apa gak kelihatan ini. Gak ketahuan ini. Udah sih. Dan kamu kasih kesempatan iblis kerja. Wah ceritanya panjang lah kalau anak Goshen yang diceritain gak ada habis-habisnya pelayanan kami saudara. Saya saksi nyata, bukti nyata saya Tuhan bawa untuk melihat mereka. Tutup telinga rapat-rapat atas perkataan orang dan keluarga. Karena tidak semua anak diterima oleh keluarga. Tutup rapat-rapat. Buka pendengaran rohanimu, amin. Dengan apa? Ini. Baca Alkitab firman Tuhan. Ini yang akan membuat contekan khotbah saya jatuh tuh. Ini, Ibu maaf Bu ya. Kirain duit katanya, ya Allah si Ibu. Tahu aja sih. Ya. Tutup rapat-rapat saudara. Jangan biarkan begini, jangan biarkan iblis ambil apa yang mestinya dia gak ambil. Dan jangan lepaskan apa yang mestinya kamu tahan untuk setan. Betul. Saudara tahu yang terakhir, udah 1 menit ya. Yang terakhir, nggak usah peduli lah mau omongan orang, tuh panjang lagi tuh ceritanya ya. Saya tutup saudara, yang terakhir. Ayat yang ke-50 bilang begini, ini poinnya. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Yesus dengar apa yang disampaikan oleh orang itu. Dan saudara tahu Yesus bilang apa? Baca sama-sama. 2, 3, jangan takut, percaya saja, maka ia akan selamat. Mazmur 37 ayat 1 sampai dengan berapa itu menyatakan bahwa gini, kamu percaya aja, diamlah di negeri dan jadilah setia. Gitu. Tuhan akan jawab apa yang menjadi kerinduan kamu. Ujungnya begini saudara, waktu saudara yang pertama cara handle ketakutan kita tadi adalah dengan apa? Cari Tuhan. Yang kedua saudara on fokus. Yang ketiga tutup telinga kamu rapat-rapat tentang hal-hal yang negatif. Kamu akan lihat ayat yang ke-50 itu terjadi dalam hidupmu, katakan amin. Waktu kamu percaya sama Tuhan, Tuhan akan jawab apa yang kamu doakan. Saya gak tahu seberapa saudara mengalami pergumulan saudara pagi hari ini. Tapi saya mau bilang begini, saya pengen kita baca Yesaya 41 ayat yang ke-10. Boleh dibuka Yesaya 41 ayat yang ke-10. Satu ayat terakhir. Dan setelah itu kita berdoa, saya undang tim musik boleh. Yesaya 41 ayat yang ke-10 kita baca dengan suara keras sama-sama 2, 3. Janganlah takut karena aku bersamamu, janganlah bimbang karena akulah Elohim. Aku akan menguatkanmu dan aku akan menolong engkau, aku akan menopang apa? Dengan tangan kanan kebenaranku. So saudara saya mau bilang pagi hari ini, jangan pernah takut. Amin. Karena Tuhan, Elohim yang kita punya, itu yang akan pegang tangan kita. Amin. Masalah boleh datang dalam hidupmu. Tapi dengar baik-baik, di ujung sana Tuhan ada dan menanti engkau. Saya pengen kita nyanyi pujian ini sama-sama. Yesus engkau setia. Amin. Dia setia. Kita nyanyi sama-sama lagu ini. Yuk saya jemput kita semua bangkit berdiri. Meskipun Tuhan menolong, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak
terjawab. Meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Bapak Ibu, waktu Tarisa masuk ke penjara, ayahnya kecewa. Ayahnya meninggal karena rasa kekecewaan. Waktu Tarisa mengalami kanker dan harus di kemoterapi, dia nggak bisa juga melihat jenazah ibunya karena dia dalam keadaan sakit. Ada banyak masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup Tarisa, dalam hidupnya Dian, dalam hidup saya dan saudara. Tapi mari pagi hari ini kita mau bilang sama Tuhan, bahwa Tuhan, apapun yang saya hadapi dalam hidup saya, rasa takut yang ada dalam hati dan pikiran saya mau taruh di kakinya Tuhan. Amin. Tuhan udah banyak tolong kita, termasuk saya dan saudara. Udah banyak Tuhan tolong. Tapi seringkali kita gak menghargai apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. So pagi hari ini bawa hatimu sama Tuhan. Jangan takut, saya gak tahu pergumulan saudara. Yang tahu adalah saudara dan Tuhan. Pagi hari ini bawa hatimu sama Tuhan. Bawa pikiranmu sama Tuhan. Bawa masalahmu sama Tuhan. Dan bilang begini sama Tuhan, aku berserah sama Tuhan. Aku udah lihat Tuhan tolong aku berkali-kali. Dan kali ini pun Tuhan akan tolong aku. Kali ini pun Tuhan akan tolong aku. Angkat lagi pujian ini dari awal. Nyanyi dengan segenap hatimu. Haleluya. Katakan sama-sama dengan kami. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap. Pilih pagi hari ini untuk kau mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih. Kami memilih, kami tetap percaya sama Tuhan. Haleluya. Berkali-kali kau menolong. Terima kasih Tuhan. Engkau Berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada,
Tuhan. Musik boleh terus main. Bapak Ibu jangan tinggalkan tempat ini tanpa Engkau mengambil satu keputusan ilahi hari ini. Saya tahu gak mudah masuk dalam permasalahan dalam hidup setiap kita. Tapi Tuhan yang kita punya adalah Bapa yang baik. Waktu dia janji sama Yairus, dia bilang, mari kita pergi ke rumahmu, ketemu dan anakmu gak akan mati. Tuhan genapi itu walaupun ada proses yang harus dilewati oleh Yairus. Yairus punya iman yang kuat, dia setia, dia ikutin Yesus. Dia tetap fokus sampai Yairus lihat anaknya dibangkitkan. So pagi hari ini saya gak tahu tentang masalah saudara. Tapi mari hari ini ambil komitmen sama Tuhan. Di hadapan Tuhan. Elohim yang maha tahu itu. Bilang sama Tuhan. Tuhan aku mau taruh rasa percayaku walaupun tipis. Rasanya gak mungkin. Tapi pagi hari ini aku belajar dari satu tokoh yang luar biasa, Yairus. Dia taruh imannya sama Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau taruh iman kami sama Tuhan. Kalau kamu orang yang tahu, cukup taruh tangan kananmu di dada. Ini urusan pribadimu sama Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tangan-tangan yang diletakkan di dada, satu komitmen kami baru sama Tuhan. Syakara kata karapa papatakanam. Seberat apapun masalah yang kami alami, kami udah lihat Tuhan tolong kami. Kami udah lihat Tuhan sertai kami. Kami udah lihat Tuhan jawab doa kami yang lalu. Dan Tuhan pun akan jawab doa kami yang sekarang dengan cara-Mu. Kami mau taruh rasa percaya kami sama Tuhan. Sekalipun mungkin gak ada dasar untuk kami percaya. Tapi kami percaya 100% sama Tuhan. Ketakutan kami akan Tuhan angkat. Ini kami Tuhan. Ini hidup kami. Komitmen kami sama-sama pagi hari ini. Engkau Bapa yang akan menolong kami. Terima kasih. Hamba berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Tuhan, bicaralah terus dalam hati kami. Berkali-kali Engkau menolong. Mari angkat tanganmu dan bilang, berkali-kali Kau Haleluya. Terima kasih menolong, Tuhan. berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih untuk Yesus yang setia dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk tetap terus setia sama Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan melangkah bersama-sama dengan Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara bisa duduk kembali. Kita sama-sama akan memberikan persembahan yang kedua. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan yang begitu indah pada pagi siang hari ini Bapa. Kini tiba saatnya kami mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Biarkanlah melalui persembahan ini menjadi persembahan yang harum hidup berkenan bagi nama-Mu di tempat ini Tuhan. Ini doa kami hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saudara bisa memberikan dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih. Kau berikan yang terbaik, melebihi pikiranku. Kau sediakan segalanya dengan caramu. Lebih dari segalanya, berkat-Mu melimpah atas hidupku. Lebih dari
Serta banyak Bapak Ibu yang diberkati oleh penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Mari kita sorakan yang terbaik buat Tuhan di tempat ini, amin. Mungkin ada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada hari ini, mungkin boleh angkat tangan. Ada yang baru? Oh, 2 orang baru, ya benar-benar. Ya, semuanya adalah jemaat yang setia dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saya mengundang Bapak Ibu dulu sama-sama kita bisa kembali lagi minggu depan beribadah bareng karena kita adalah satu keluarga. Sekarang saya undang Bapak Ibu dulu sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Sama-sama kita angkat pujian lagi ini dengan penuh semangat. Say. Lebih dahsyat. Come on, hey. Hey, hey, hey. Sama-sama katakan. Sangat ku melihat semua yang kau sediakan bagiku. Segala kekhawatiran hidupku pun mendapi terangmu. Say oh, 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 oh. Hey, 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 hey. Oh, 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 oh. Sama-sama katakan. Satu mataku kan memandang pada sinar wajahmu, izinkan mulutku bersorak tentang kebesaranmu. Tetap biarkan sorak terhebat bahwa kau raja berkuasa dan kuat. Angkat tanganmu berangkat, dunia bergema menyatakan Yesus Tuhan selamanya. Lebih dahsyat ya Jakarta.
Jangan buka yang kanan ya. Say. Terakhir semuanya katakan. Berikan suara-suara yang kasih ke Tuhan. Mari jemaat kita, Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita mengangkat kedua tangan kita. Terimalah berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua Hamasia, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus yang menyertai memberkati kehidupan kita. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kan kami